yaitu melalui kita kontrolnya pakai kartu kendali yang sudah diakomodasi oleh masing-masing wali kelas. Nah, dari wali kelas ini nanti yang Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk sampean semua, para pemirsa SMKDIP TV. Berjumpa lagi dengan saya Fadila, tentunya di acara kesayangan kita yaitu SMKDIP Berbincang. Dan kali ini kita membahas tema yang mungkin sedang dilaksanakan dari semua sekolah, dan tentunya di sekolah kita SMKDIP Ponegoro Tumpang akan ada agenda yang namanya penilaian akhir semester ganjil, dan itu akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana PAS itu dan bagaimana tentang mekanismenya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang yang sangat penting yang tentunya akan melaksanakan mekanisme itu dan bertanggung jawab pada mekanisme itu. Dan kita akan mengurangi informasi tentang PAS ganjil itu sendiri. Untuk yang pertama ada Ibu Retma Fahriza Mahrita sebagai Ketua PAS ya, Miss ya? Iya, beliau ini panggilannya biasanya Miss Retma. Saya panggilnya Miss aja biar enak. Dan yang kedua adalah Bapak Samsul Arif. Bapak sebagai penanggung jawab di tatipnya. Oke, pertanyaan saya yang pertama tentang PAS ganjil, Miss. PAS ganjil itu nanti jadwalnya seperti apa, Miss? Untuk rangkaian kegiatan PAS ganjil kita sudah mulai dari awal November kemarin sampai kemudian nanti di pertengahan bulan Desember. Dimulai dari persiapan sampai kemudian pelaksanaan, dan pekan remedi ditutup dengan pembagian raport. Untuk jadwal-jadwalnya sudah kita laksanakan, antara lain yang pertama yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, baik kepada siswa-siswa itu sendiri sebagai peserta PAS, kemudian kepada Bapak Ibu Guru, nanti yang membuat soal dan juga mengampu soal-soalnya, kemudian juga kepada seluruh staf dan karyawan di SMKDIP Ponegoro Tumpang, kita gaungkan mulai bulan November ini. Kemudian setelah itu pelaksanaan PAS-nya itu tanggal 6 sampai tanggal 11 Desember 2021. Itu untuk yang PAS di sekolah itu kelas 10 dan kelas 12. Sementara yang kelas 11 itu PAS-nya seperti tahun-tahun sebelumnya ya, seperti ujian-ujian sebelumnya, itu dilaksanakan take home, dikerjakan di rumah begitu. Kemudian setelah, boleh saya bacakan rangkaiannya? Silakan, ini untuk boleh, informasi buat anak-anak. Itu bermanfaat sekali. Untuk informasi anak-anak yang di rumah ya, bahwa nanti setelah ada PAS, karena ujian PAS mulai tanggal 6 sampai tanggal 11 itu nanti akan disambung dengan rangkaian remedial. Remedial ini untuk menutupi nilai-nilai siswa yang kurang, di mana nilai siswa yang kurang ini antara lain penugasan, ulangan harian, kemudian ada nilai BTS juga yang kemarin bulan September sudah kita laksanakan, dan nilai PAS. Itu nilai semuanya diramu, diformulasikan sedemikian rupa, jika masih di bawah nilai KKM itu siswa dikenakan remedi. Nah, remedinya ini nanti kembali ke guru mata pelajarannya masing-masing. Untuk pelaksanaan remedinya, ini yang kelas 12, karena kelas 12 ini PAS-nya atau ujiannya, penilaiannya tidak sampai tanggal 11, tapi sampai tanggal 10 saja. Jadi tanggal 11 kelas 12 sudah bisa memulai pelaksanaan remedial. Baru untuk kelas 10 dimulai hari Senin tanggal 13 sama tanggal 14. Jadi 2 hari diberikan kesempatan untuk remedial. Oke, saya potong dulu, Miss ya. Saya akan ke Pak Arif dulu. Pak Arif, untuk ini kan di kurikulum sudah persiapan dari sosialisasi di bulan ini. Untuk tatip sendiri persiapnya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk persiapan tata tertib ujian PAS akhir semester ganjil, di sini kami dari tim tatip ujian sudah sosialisasi awal, mulai awal minggu Maret sebelum PAS ini akan dilaksanakan. Jadi 1 minggu kita sudah sosialisasi lewat komunikasi kelas ke kelas, tinggal izin surat pernyataan dari Bapak Ibu wali murid terkait tata aturan tatip, mekanismenya untuk peserta mematuhi semua tata tertib sekolah yang disosialisasikan awal. Kemudian peserta wajib membawa alat tulis sendiri, ya, minimal ballpoint, pensil, penghapus sudah siap. Ya, biasanya siswa ketika
ujian, yang dilihat adalah ketika sumatifnya saja. Padahal kita sudah mencoba bagaimana di tim tata tertib ini kita coba niat siswa, kita lihat dari formatifnya. Jadi kesiapan mulai dari awal, dari rumah siap untuk mengikuti ujian, menyiapkan perlengkapan, kemudian seragam sudah siap semua. Ini sebetulnya yang harus yang diuji. Nah, itu kan sering kali terjadi kan Pak, sering kali terjadi tidak pernah dihiraukan sama anak-anak, dan seringkali mereka sekalipun ada tata tertib seperti itu, tetap saja mereka masuk tanpa membawa ATK yang lengkap, mungkin seperti itu. Nanti untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana Pak? Ya, mulai awal 1 minggu ini sudah kita sosialisasikan, kita coba menyampaikan kepada semuanya peserta ujian PAS ini bagaimana untuk menyiasati seperti itu. Ya, maka dari itu 1 minggu sebelumnya ini sudah kita terapkan, yang mudah-mudahan ketika pelaksanaan PAS ini sesuai rencana, ya mudah-mudahan tidak ada yang melanggar. Kemudian aturan berikutnya untuk memasuki ujian, setelah bel berbunyi itu kita mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Kemudian peserta yang terlambat ini ada aturan awal 1 minggu sebelumnya sudah kita sampaikan, ya. Ada 3 tahap untuk siswa yang melanggar jenis apapun pelanggarannya. 1, ada peringatan secara lisan. 2, lisan, kemudian kita memberikan olahraga ringan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Saat itu juga Pak? Saat itu, jadi langsung kita kasihkan punishment di tempat. Kemudian yang kedua, ada teguran secara lisan. Yang kedua, sepulang sekolahnya dia harus tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekolah. Oke, saya potong dulu. Tadi kan ada kata-kata dia ditindak saat itu juga. Kalau untuk misalkan ditindak saat itu, tapi masuknya misalkan terlambat, bagaimana itu Pak? Untuk telat, jadi itu konsekuensi kepada siswa, ya. Konsekuensinya. Untuk terlambat bagaimana, Miss? Kalau misalkan anak ditindak saat itu karena melanggar peraturan, dia terlambat masuk? Itu konsekuensi siswa yang bersangkutan. Jadi ujiannya mengerjakan ujiannya harus terpotong dan dikurangi karena resiko tadi itu karena dia terlambat. Jadi harus siap. Jadi terlambat itu tidak cuma karena dia masuknya terlambat karena dari rumah terlambat, tapi bisa jadi karena melanggar aturan, dia ditindak jadinya masuknya terlambat. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak jika ingin ujiannya lancar, waktu mengerjakan ujiannya secara penuh, tidak ada kendala seperti itu, jadi dipersiapkan dari rumah dengan semuanya dengan baik, jangan sampai terlambat, apalagi dapat punishment itu tadi atau hukuman ya. Jadi nanti bisa menghambat pelaksanaan ujian kalian. Bapak, untuk kembali lagi ke Pak Arif ya, untuk peraturan yang paling penting dari peraturan ujian, tata tertibnya yang paling penting yang harus mereka tanda petik yang harus mereka paling fokuskan di mana Pak? Atau mungkin di atributnya, di apanya mungkin Pak? Yang penting ini keseluruhan. Ya, jadi tidak ada yang prioritas. Jadi semuanya harus ya. Atribut, kelengkapan seragam semuanya harus penting tuh, karena untuk kesiapan siswa mengikuti ujian. Jadi tidak ada yang paling penting, semuanya penting. Semuanya penting. Jadi yang dilihat anak-anak itu kan acuannya untuk ujian. Biasanya kan di sumatifnya ini ujiannya benar ujian. Tapi yang kadang diremehkan siswa ketika proses ini yang berat, ya sering terjadi pelanggaran karena anak-anak kesiapannya belum. Ya, ini kalau memang dari awal memang siap semuanya, insya Allah ketika pelaksanaan ujian juga sudah siap. Sosialisasi tadi kan bulan ini kan di kurikulum dan tatip sudah melaksanakan sosialisasi. Untuk targetnya yang sudah dilaksanakan sosialisasinya apa sudah 100%? Apa mungkin ada beberapa anak yang mungkin belum mengetahui tentang informasi-informasi dari tadi dulu mungkin? Ya, untuk sosialisasi tentang tata tertib dulu ya. Ini kita sudah menggerakkan, kita sudah kerjasama di semuanya wali kelas menyampaikan ke grup wali murid ya terkait ada tata tertib ujian. Ini kita ada edaran dan diketahui orang tua, dan orang tua juga menyetujui memberikan tanda tangan sini. Ya, kesiapan siswa kalau misalkan dia melanggar, orang tua sudah menyetujui tata aturan ujian tersebut. Ya, ini poin-poin yang tadi sudah kita sampaikan.
Ya diharap orang tua betul-betul mengetahui, membaca, dan teliti apa aturan-aturan yang sudah ditentukan situ. Oke. Kalau dari staf kurikulum bagaimana? Mengenai sosialisasi sesuai dengan rundown atau susunan acara, rangkaian kegiatan dari menuju PAS sampai pelaksanaan PAS. Untuk sosialisasi kita sudah pelaksanaannya sudah rampung, tinggal ini kita persiapan menuju PAS-nya karena sudah hamin 5 hari kita pelaksanaan PAS. Oke, Miss. Untuk medianya sendiri bagaimana PAS ini? Ataukah mereka daring atau langsung di tempat? Langsung di tempat, kita masih pakai PBL, paper based PBT, paper based test. Nah, jadi kita masih menggunakan kertas, begitu untuk kelas 10 maupun kelas 12. Begitupun juga untuk kelas 11, namun yang membedakan adalah lokasinya, kalau kelas dan pelaksanaannya. Kalau kelas 10 dan kelas 12 kita di sekolah, kelas 11 di rumah. Nah, kelas 11 di rumah. Iya. Untuk tatipnya kelas 11 bagaimana, Pak? Atau mungkin ya sudah mereka jangan di rumah, nanti selesai kumpulkan gitu aja, atau ada tatip khusus untuk mereka kelas 11? Untuk tatip siswa kelas 11 karena ujiannya di luar ya. Jadi intinya hanya harus bisa menyelesaikan ya, begitu. Bila mana tidak bisa melaporkan hasil kerjanya ya, ujiannya ini kita tindak. Ya. Pak, ini kan yang sering kali terjadi kelas 10, kelas 12 itu kan dari penampilan kita bisa lihat mereka melanggar aturan atau tidak. Untuk penampilan seperti apa, Pak? Aturannya, mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa digambarkan sedikit? Baik, untuk dari rambut ya, untuk penampilan untuk laki-laki, ini kita sudah mensosialisasikan standar potong rambut. Alhamdulillah kita sudah mulai awal, sudah kita gerakkan semuanya, sosialisasi standar potong rambut ya, standar potong rambut nanti bisa dilihat ya, bentuknya seperti ini. Jadi maksimal panjang rambut itu di atas jari ini. Kalau misalkan di sisir jari ini sudah terpotong. Kalau selebihnya itu kita potong. Tapi sebelumnya itu sudah kita sampaikan awal. Orang tua juga harus mengetahui standar-standar yang sudah kita berikan. Bagi siswa yang melanggar langsung kita potong. Jadi standar potong skin yang lagi zaman itu ya, zaman sekarang skin, mohak itu tidak diperkenalkan. Jika sudah terlanjur bagaimana? Kita langsung potong. Jadi kan kita sudah ada standarnya, jadi tidak sesuai kita potong. Kemudian yang paling penting ini perlu Bapak Ibu wali murid harus tahu. Ini di waktu PAS, panjenengan tetap memberikan semangat kepada putra-putrinya biar ketika ujian pelaksanaannya jangan bisa maksimal. Nah ini panjenengan bisa tahu ketika siswa atau siswinya bisa melaksanakan bagus, tidak pernah melanggar tata aturan di ujian PAS ini, nanti panjenengan bisa lihat rambutnya ini putra-putri utuh, berarti dia selamat di tata aturan itu. Kalau nanti khususnya yang laki, biasanya yang sering melanggar ini yang laki-laki. Jadi kalau anaknya pulang rambutnya dipotong, berarti dia melanggar, Pak? Betul. Jadi potongannya nanti langsung, Pak, tanda sudah selesai. Tapi nanti kalau potongannya sudah menunsewu ya, sudah gundul ya, dipotong gundul, berarti putra-putri Bapak berarti melakukan pelanggaran. Gimana kalau yang perempuan? Kalau perempuan juga sama potong, ukurannya 3 jari ya. Yang motong bukan laki-laki tapi perempuan ya, perempuan kita ibu-ibu yang motong. Apa nyampe yang 3 jari ini maksudnya? 3 jari panjang rambut. Misalkan menjauh pendek ya kita potong 3 jari kita potong. Gitu. Itu salah satu syarat. Insya Allah untuk anak perempuan ini minim pelanggarannya. Mudah-mudahan tidak. Karena berjilbab, Pak ya. Yang penting tidak diwarnai selain hitam ya warnanya. Warna kita sudah mulai cek semuanya. Tadi kan sudah sosialisasi. Saya kembali ke Miss Retma dulu. Untuk sosialisasi sudah selesai dilaksanakan bulan ini. Untuk alur yang harus dilaksanakan sama peserta ketika ujiannya seperti apa, Miss? Pertama ngapain dulu mungkin? Sudah pasti setiap peserta harus atau wajib mempunyai kartu peserta. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat kartu peserta? Hampir sama peraturannya seperti penilaian atau ujian-ujian sebelumnya.
yaitu melalui kita kontrolnya pakai kartu kendali yang sudah diakomodasi oleh masing-masing wali kelas. Nah, dari wali kelas ini nanti yang akan mengurus kartu kendali ini, insya Allah anak-anak juga sudah paham di kartu kendali apa saja yang harus mereka penuhi, mulai dari administrasi, kemudian non administrasi seperti tatib, kemudian ada lagi madin juga, itu juga perlu tanda tangan. Itu hampir dari semua kolom-kolom di kartu kendali sudah tervalidasi, sudah ditandatangan, anak-anak berhak mendapatkan kartu. Kartunya kapan bisa dibagikan? Mulai hari Kamis sudah bisa dibagikan melalui wali kelas. Jadi ketika validasinya, kolom validasi tidak ada yang tidak ditandatangani, maka belum bisa dikasih kartu. Belum bisa mendapatkan kartu. Jadi mumpung masih ada waktu, H-5, ini siswa-siswi saya harap anak-anak ini segera mengurus apa yang belum diurus, segera menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Jadi nanti ketika pelaksanaan ujian sudah dilaksanakan, hari pertama semua sudah mendapatkan kartu, bisa melaksanakan ujian dengan lancar. Berarti sampai hari Sabtu, Miss ya? Hari Maksimal Sabtu, ya kalau bisa? Hari Sabtu, iya. Oke, Miss. Kalau misalkan ini kan kita bahas tentang sekolah di SMK DIP ya. Ada nggak sih perbedaan dari PAS yang dilaksanakan dari SMK PK yang sudah menjalankan PK dengan SMK yang mungkin belum PK? Adakah perbedaan pelaksanaan PAS-nya atau mungkin sama saja? Hampir sama. Oke. Secara keseluruhan hampir sama. Cuma mungkin nanti yang membedakan adalah struktur kurikulumnya atau struktur mata pelajarannya. Apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang diujikan itu yang berbeda mungkin. Karena kita menganut struktur kurikulum di SMK PK. Oke, jadi pelaksanaannya tidak jauh beda. Oke, mungkin penting kontennya saja ya yang diujikan atau tentang kurikulumnya saja yang berbeda. Pelajarannya beda, kemudian apa ya? Nama-nama mata pelajarannya, yaitu tadi struktur kurikulumnya yang berbeda. Oke, jadi tidak ada pengaruh tentang pelaksanaan PAS ya, Miss ya? Nggak ada ya? Oke. Ini terakhir, Pak Arief dan Miss Retma. Terakhir, mungkin masing-masing ingin memberikan pesan singkat saja untuk para peserta kita kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terutama mungkin kelas 11 yang mengerjakan ujiannya di rumah. Iya. Mungkin dari Pak Arief dulu. Ada pesan. Untuk peserta ujian yang kelas 11 ini Ya. Ya kami harap dari panitia PAS ya dan peserta ujian untuk kelas khususnya kelas 11 tetap harus fokus walaupun di luar kalian mengabdi ya untuk magang di sana prakerin selama kurang lebih 8 bulan. Tetap bisa fokus bisa membagi waktu antara magangnya atau prakerin, kemudian sepulangnya harus tetap bisa fokus mengerjakan. Ya, jangan sampai mengabaikan ya 2 tugas ini yang harus kalian kerjakan. Tetap nanti ada komunikasi bila mana ada kendala, biar nanti tidak dipersalahkan. Itu saja. Oke, berarti fokusnya adalah ke pembagian waktu gitu Pak ya. Untuk kelas 10, kelas 12 sama aja? Untuk kelas 12 dan kelas 10 ya. Oke. Ya, ini kan kita langsung tatap muka. Ya, kami harap semuanya tetap bisa fokus maksimal ya. Jangan sampai melakukan sedikit pelanggaran ya. Karena dengan sedikit pelanggaran ini nanti ketika ujian akan mempengaruhi mental ya. Mental, kemudian konsentrasi untuk ujian juga akan turun. Ya, kami harap tidak ada yang berarti sedikit pelanggaran akan meningkatkan fokus dalam mengerjakan ujian gitu Pak ya. Itu termasuk kesiapan. Oke. Saya ke Miss Retma. Miss, sebelum pesan, ini kan biasanya ada kegiatan madrasah diniyah di SMK Dipo. Ini untuk ujian di PAS, adakah kegiatan ini atau mungkin bagaimana dihilangkan? Tetap ada. Kalau PTS kemarin kan tidak ada. Kalau PAS tetap ada. Jadi itu nanti anak-anak masuknya 6:30 sama seperti kita sekolah seperti biasanya, masuknya 6:30, kemudian langsung sholat duha berjamaah di masjid, kemudian anak-anak ini setelah itu proses ketertiban selama setengah jam baru kemudian dilanjutkan dengan madin selama 60 menit. Setelah madin baru pelaksanaan ujian di ruangannya masing-masing. Berarti tetap seperti KBM pada umumnya ya pagi itu. Benar Jadi sekali. tetap keagamaan tetap dilanjutkan, tetap dijalankan maksud saya. Jadi Anda jangan mentang-mentang ujian bangunnya berangkatnya siang karena madin tetap ada, duha tetap ada. Oke, Miss, pesannya, monggo.
Oke, ini khusus untuk kelas 11 juga ya. Tadi Ya, yang oke. mau saya singgung sedikit untuk kelas 11, ini untuk pengambilan soal itu boleh diambil sama Bapak Ibu atau wali murid. Jadi tidak harus siswa yang mengambil, Diwakilkan gitu misalnya. boleh diwakilkan atau mungkin diambilkan sama temannya boleh, atau kalian sendiri yang mengambil boleh, asalkan sedang tidak prakerin. Jadi panitia prakerin tidak menerima izin untuk tidak prakerin karena sedang mengambil soal. Itu tidak ada izin seperti itu. Jadi untuk yang ingin mengambil soal boleh diambilkan orang tua, boleh diambilkan teman. Yang penting syaratnya satu, yaitu tadi dari kartu kendali sudah tervalidasi semua, sudah ditandatangani semua, sudah lolos semua, itu pasti sudah diberikan soal. Ngambil soalnya di mana? Ke wali kelasnya masing-masing. Jadi mungkin kalau rumah wali kelasnya dekat bisa diambil malam, itu kalian bisa koordinasi atau komunikasi langsung dengan wali kelasnya, bisa diambil kapan sesuai dengan kesempatan kalian untuk mengambil soal-soal tersebut. Kemudian nanti dikumpulkan tanggal 11 Desember 2021 hari Sabtu, waktu kalian ada kunjungan ke sekolah. Itu wajib dikumpulkan hari itu. Itu terakhir mengumpulkan. Begitu. Oke, itu kan tadi untuk kelas 11 ya. Intinya adalah tidak ada izin untuk mengambil soal dan tidak ada waktu saklek untuk hari ini ngambil soal, pagi ini. Enggak gitu Miss ya? Tidak, kita mengambil Fleksibel ya? pengambilan soal kita beri waktu selama 1 minggu. Oke. Tanggal 1 hari ini sudah bisa diambil sampai tanggal 8. Itu pengambilan soalnya. Oke. Tadi kan pesan untuk kelas 11, kelas 10 dan 12 bagaimana? Untuk kelas 10 dan kelas 12 ya selain mempersiapkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, yaitu tatipnya jangan sampai ada yang melanggar, dipersiapkan semuanya, dan yang penting adalah belajarnya. Jangan lupa belajar. Dipelajari semua kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jika belum ada kisi-kisi silakan minta ke Bapak Ibu Guru dipelajari, karena ini kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai kalian waktu PTS kemarin. Mungkin ada nilainya yang kurang bagus, sekarang pas ini waktunya kalian untuk memperbaiki nilai, karena di sini nanti akan ada sistem remedi. Jadi kalau kalian nilainya di bawah KKM, dengan terpaksa harus melaksanakan remedi. Nah, pasti tidak ingin kan ya, anak-anak tentu saja. Ya, jadi dipersiapkan dengan baik, belajarnya ditingkatkan lagi, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Miss, terima kasih Pak Arief atas waktunya dan informasinya tentunya. Dan teman-teman, tadi kalau saya rangkum, intinya adalah sampean jangan sampai melanggar peraturan. Kalau misalkan kita sudah sering melaksanakan ujian dan ini bukan ujian pertama kali, tentunya sama sudah tahu tata tertib seperti apa yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar seperti itu. Dan karena kalau tadi ada yang namanya remedi, tolong jangan mentang-mentang ada remedi, jadi sampean bisa izin tidak ikut ujian, ya. Itu yang sering kali terjadi Miss ya. Biasanya seperti itu. Ya udah nanti ada remedi kan nggak apa-apa kan gitu Miss ya. Nah, oke. Ada yang tambahkan Miss Mugin? Tetap remedi, kalau nggak ikut ujian, ada ujian susulan. Jadi double. Iya, nggak mentang-mentang remedi, nggak mau cuma double remedi kan? saja. Iya. Oke, oh gitu Miss ya. Jadi nggak cuma remedi aja ya? Oh, iya Pak. Tambahan Ada ini tadi ada yang ketinggalan, mungkin ini monggo. yang Bapak Ibu wali murid harus ketahui. Yang biasanya sekolah dia anak melakukan izin yang berulang kali. Ini selama pas, kami harap kerjasamanya Bapak Ibu wali murid, izin hanya berlaku 1 kali, entah izin apapun. Izin kedua kita tidak menanggapi. Jadi mohon kerjasamanya, memberikan dorongan kepada putra putri Bapak Ibu, jangan memberikan izin semudahnya. Izin kita hanya berlaku sekali. Oke, terima kasih Pak. Jadi jangan sampai izin ya, kalau bisa, karena ujian itu kan mempengaruhi kita menilai diri kita kan seperti itu. Jadi ya masuk aja dulu, nanti kalau misalkan ada keperluan bisa setelahnya ujian gitu ya Miss ya Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Nanti kita ketemu lagi, kita akhiri sesi pada hari ini, kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan tema-tema dan topik-topik yang lebih menarik. Dan saya undur diri dulu. Jadilah pelajar yang jujur dan jadilah pelajar untuk menghebatkan bangsa kita. Saya pun undur diri, saya Fadila, sampai jumpa.